Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang ini kita berada di era corona dan kita melewati Ramadan serta bertakbir hari raya pada tahun ini. Sering kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin. La ilaha illallah na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah. Sadaka wa'ana wa nasra abdah wa jadundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah na'budu illa iyyah. Tidak ada Tuhan selain Allah, kita hanya menyembahnya. Mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beragama. Walau karihal kafirun, walaupun tidak disukai oleh orang kafir dan musyrik. La ilaha illallah wahdah, hanya Allah yang satu, sadaqa wa'adah, yang benar, wa nasara abdah, yang menolong hambanya, wa azamal ahzaba wahdah, dan dia akan menyiksa mereka-mereka yang ingkar. La ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang besar. Walillahil hamd, dan segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini diuji dari berbagai macam masalah, harta, benda, masalah-masalah keluarga, dan sekarang ini masalah corona. Tentu saja kita sangat bersyukur karena kita hidup di zaman ini. Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati Ramadan dan halaya di tahun ini, pada zaman ini yang banyak orang tidak bisa merasakannya. Artinya kita datang ke dunia ini, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk atas nikmatnya melihat ciptaannya, melihat masalah-masalah dunia untuk menjadi khalifah, memperjuangkannya. Kemudian kita diuji itu berbagai macam, sampai sekarang ini kita menikmatinya. Semuanya kita kembalikan kepada Allah karena Allah yang memutuskannya. Allah yang menciptakan makhluknya. Allah juga yang mengujinya dan Allah juga yang akan memutuskannya. Manusia hanya berusaha. Jadi oleh karena itu, usaha manusia itulah yang menjadi tolak ukur dalam perjuangan. Oleh karena itu jangan menyerah, karena musibah biasanya adalah
hukuman Allah bagi mereka yang ingkar. Bagi mereka tetap berjuang di jalan Allah, musibah-musibah yang diakibatkan oleh orang kafir tersebut karena penyimpangan terhadap perkawinan, menyebabkan LGBT dan penyakit AIDS, penyimpangan terhadap makan dan minum menyebabkan virus MERS, virus corona, makanya namanya kan kelelawar, mungkin karena sering makan kelelawar atau campur-campur macam-macam, yaitu penyebabnya disebabkan orang kafir tersebut. Namun dampaknya itu juga ke seluruh umat manusia termasuk umat muslim. Jadi umat muslim juga mendapat ujian, artinya bahwa ujian itu akan meningkatkan dirinya untuk lebih bertakwa kepada Allah. Dan penyebabnya sebenarnya kebanyakan dari orang kafir, contohnya dalam seperti zaman Nabi Lut, dalam homoseksual itu memang dihancurkan oleh Allah SWT. Namun sekarang ini sebagian dunia ada yang melegakannya. Dampaknya juga nanti penyakit AIDS itu bisa menjangkit kepada kaum muslimin, termasuk corona ini. Jadi kaum muslimin ini di satu sisi menjaga supaya jangan munculnya penyakit, namun juga bisa terkena dampak penyakit. Namun manusia ini hanya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tidak terjangkit, karena berwudu itu sendiri untuk sudah nampak sangat terbukti dengan berwudu, seperti masukkan air ke hidung itu menghilangkan virus, bersihkan wajah, bersihkan tangan, bersihkan kepala, dan bersihkan kaki. Terbukti itu artinya mencoba untuk memerangi virus juga. Nah, kita sudah terbukti bahwa wudhu itu ada sebuah kebersihan yang bisa memerangi virus, gitu loh. Terbukti pula bahwa jilbab seperti ini, orang yang memakai jilbab itu ternyata bagus untuk wanita, gitu, yang sebelumnya kadang-kadang disalahkan oleh sebagian mereka yang katanya kurang komunikasi. Tetapi ternyata sekarang ini orang banyak seperti pakai masker, bahkan kadang-kadang terlihat matanya saja gitu kalau masker yang sempurna yang putih itu, seperti jilbab-jilbabnya mereka-mereka yang kemarin dibenci itu, gitu loh. Nah, ini kan sekarang terbukti bahwa syariah Islam itu justru memberi keamanan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sisi tidak. Karena Allah itu wujud, idam, maka mukhalafatul lil khawadis yang binafsi wahdaniyah qudrah irada ilmu ayun sama basar kelam jais. Sifat-sifat Allah yang tentunya berbeda dengan makhluknya. Oleh karena itu, yang namanya tauhid, la ilaha illallah wahdah sadaqah pada, yang ada Tuhan selain Allah, hanya Dia yang sembah, yang Maha Besar, itu tetap aja jalan. Apakah itu ada musibah atau lebih berat lagi, akidah itu justru mengalami formulasi tersendiri dalam menghadapi keadaan-keadaan tersebut, gitu loh. Oleh karena itu mudah-mudahan kita setelah Ramadan dan hari ini kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya itu adalah ujian bagi kita
manusia di muka bumi, dan insya Allah akan lebih terbuka lagi hikmah-hikmah yang lebih membuka arti syariah dan akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.